banyak yang dikeluhkan sih sebenarnya. Buat sebenarnya. kali ya mas, sekalian mas. Berkaitan juga sebenarnya dengan skripsi saya juga. Skripsi dulu apa mas? Undang-undang pasal 33 Undang-undang investor melanggar pasal 33. Undang-undang investor. Iya, karena apa? Oh, ini susah ini. Berat nih, susah ini. Susah bang. Lihat dulu di catatan. Ini buat catatan. Oke ini, nah ini kira-kira dengan banyaknya demo sekarang dan juga sebagian besar fraksi menolak kenaikan harga BBM, pemerintah kira-kira bakal membatalkan nggak sini? Ah ini dia nih, sampai hari ini sih belum. Ya, yang penting sebetulnya bukan soal bakal atau tidak, yang penting harus, karena sekarang begini, kalau kita jelasin grand skenario-nya ya, itu sebetulnya itu sudah menyalahi beberapa peraturan, antara lain bahwa tidak ada kesepakatan sama DPR, tahu-tahu naik begitu aja. Oh itu nggak ada kesepakatan? Iya, kesepakatannya di Komisi 7, 11 sama di Komisi Anggaran itu sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh naik, tapi tiba-tiba besok udah langsung naik. Nah itu kan berarti sudah menyalahi rules of engagement-nya lah kira-kira. Iya. Terus kemudian juga kita lihat masih banyak alternatif lain lah, seperti contohnya kita pemakaian energi alternatif. Kemudian kalau nggak salah masih ada sekitar dana non budgetir itu sekitar 30-an triliun yang bisa dipakai. Sebetulnya bisa dipakai. Illegal logging 1 tahun itu merugikan negara itu sekitar 30 sampai 40 triliun. Bukan tutup musinya ya? Kalau ini bisa ditarik, ini sebetulnya bisa dihemat. Illegal fishing belum lagi 30 triliunan juga. Kemarin kan kalau subsidinya itu kan 70 triliun ya? Subsidi 70 triliun. 70 triliun. Sebenarnya kalau itu benar Terus illegal fishing apa? logging. Fishing itu yang penangkapan ikan yang ikan. ilegal. Iya. Yang akhirnya larinya kan ke Jepang, ke Korea. Oh iya kemana-mana benar. gitu. Itu kalau benar-benar ditutupin kan jadi ini nggak usah diturunin nih, bensinnya nggak usah naikin. Sebenarnya bisa, makanya. Jadi banyak lah, sebenarnya banyak. Kalau misalnya gampang lah, misalnya sekarang saya jadi presiden terus saya bilang, ini gimana untuk menghemat, naikin aja BBM. Itu tuh cara yang paling mudah. Cara yang susah itu adalah mencari solusi. Oh iya benar. Nanti kita ngobrol. Susah nih sama anggota DPR ngobrol. Ternyata otaknya pinter banget ini orangnya. Masalahnya kita bawa catatan. Baca catatan. Harus bawa catatan. Wah ini nyontek. Orang nggak ada isinya. Baru beli di depan. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Ya. Tetap di Andy Show. Tenang saja, santai saja. Dari dan Desna, Yes, di Andy Show. Di Andy Show balik lagi. Yes. Masih bersama Mas Dede Yusuf. Mas Dede Yusuf, Yeah. yes. Oke, Mas Dede. Jadi artis sama anggota DPR enakan mana? Enakan mana? Kalau enak jadi artis. Oh enak jadi artis. Ya? Enak jadi Wah, artis. enak ya, Bu. Ya, kalau jadi anggota DPR itu berarti pada satu sisi kita sudah harus menjaga ucapan kita, kata-kata kita gitu. Gak boleh ngomong jorok ya? Kenapa? Ya artis juga nggak boleh. Kalau berdua boleh. Oh kalau boleh. Tapi kalau emang Dia nyoleknya males nih enakan gue. jadi Mas. Kalau emang enakan jadi artis ya Mas. Apa sih colek-colek? Kenapa mau jadi anggota DPR? Ntar horny lagi. Udah gue dari tadi. Kenapa mau jadi anggota DPR? Kalau emang enakan jadi artis, ayo. Ya mungkin karena udah pertama gue udah 20 tahun jadi artis. Terus kedua, Bosan? Bosan? Enggak juga. Kurang challenge. Itulah. Wah, Ya. pasti itu ya. Challenge? Kurang tantangan, kurang tantangan. Babi challenge? Bukan. Tantangan, Dodo. Iya. Kurang Terus, tantangan. terus kedua juga mungkin kan setiap orang makin katakanlah makin tua, makin punya aspirasi, makin punya, gue pengennya begini nih. Nah untuk nyalurinnya itu kan ya nggak bisa, kita harus ada penyaluran lah. Penyalurannya lewat politik lah gitu. Kita pengen juga ya nanti ya? Kita pengen ya tahu Menyalurkan hasrat. Oh, hasrat apa ya? Kalau hasrat sih gue udah. Ya itu. Belum mau kawin Mas. Aspirasi belum. Tapi kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Dede. Gue kira mau ngapain? Nggak, kalau ini barusan kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dede Yusuf yang kebetulan lagi memperjuangkan kenaikan supaya kenaikan BBM ini dibatalkan harus ya. Iya. Katanya. Harus dibatalkan. Dan setelah lagi Mas Dede akan mempertunjukkan kebolehannya bermain taekwondo. Beneran lu di? Kaget. Gue kira beneran. Dia mau split di sini. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama yang mungkin langsung kena imbasnya. Kita juga langsung, tapi Yang banyak memakai BBM pastinya. iya, sehari-hari ini doi ya. Siapakah dia? Beliau adalah seorang supir angkot, tapi dia juga lagi menyelesaikan skripsinya di sebuah perguruan tinggi. Kita tanya aja langsung. Namanya Mas Agus. Mas Agus, silakan dulu.
Halo Mas, silakan duduk. Mas Agus. Hebat. Lagi menyelesaikan skripsinya. Hebat ya, gila men. Masih kuliah Mas? Lagi skripsi, Bang. Lagi skripsi? Iya. Fakultas? Hukum. Nah ini sekarang ada anggota dewan, ada yang mau tanyain mungkin? Banyak yang banyak saya ya? tanyakan. Banyak nih, wah Edan nih, mumpung lagi dibantuin. Yang saya Katanya ini apa? Dengar-dengar Supir apa? Iya. Supir apa gitu? Mikrolet, jurusan Kampung Melayu Gandaria, Kampung Melayu 06. Gandaria. Oh. Naik ya sekarang Naik. angkot naik. 10%. Dari 1000 berapa? 1250 ya. Ujung-ujung dari 10% lah kenaikan ongkos. Bensinnya naik berapa? 30%. 33. 33%. Agak nutup dong ya? Nggak nutup. Iya benar. Sementara Setoran setoran makin naik. tinggi. Oh setoran makin tinggi dong? Karena spare part otomatis naik. Ya, ya. otomatis spare part segala macam. Makanya ini yang tadi saya katakan bahwa ya sekarang ini harus diantisipasi kenaikan harga segala iya. macam. Gimana Mas? Masuk Silakan ke Mas. sini. Mungkin apa yang bisa dibantu? Ya, banyak yang Satu-satu yang dikeluhkan pelan-pelan. sih Buat bahan skripsi sebenarnya. kali ya Mas, sekalian Mas. Berkaitan juga sebenarnya dengan berkaitan juga. skripsi saya Skripsi juga. dulu apa Mas? Undang-undang pasal 33 Undang-undang investor melanggar pasal 33. Undang-undang investor. Iya, Ini karena berat apa? nih. Oh ini susah ini. Berat nih, susah nih. Tunggu, Susah lihat dulu di catatan. Dia buat Karena catatan kan kemana-mana. pasal 33 itu kan segala sesuatu yang mengandung hajat hidup orang banyak Oh, benar. dikuasai oleh negara Undang-undang dasar, ya. dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Benar. Tapi pada kenyataannya, Lu apa gila lu? banyak investor asing yang masuk dan tidak dikelola oleh negara lagi. Contohnya Ambalat terakhir bukan? Pertamina juga. Pertamina banyak. Kebetulan saya kan di komisi yang berhubungan sama ini masalah soal energi, oil, gas segala macam. Memang itu benar. Benar Itu sekali. gimana jadi itu? Ya itu dia makanya jadi kita ini punya yang dikatakan dosa turunan lah ya. Dari dulu-dulunya tuh udah begitu. Kasian banget ya dosa turunan. Nah, Orang mah harta turunan. Sekarang ini makanya ya, apa yang dikatakan Mas Agus ini tadi, ini yang harus harus dikemukakan ke atas. Jadi apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara dan harus ada satu lembaga yang menguasai. Jangan di-share begitu aja. Oh, oke. Ini dibagi-bagi ke sana, bagi-bagi kue. Kalau Mas Agus efeknya misalnya sekarang setiap hari penumpang berkurang Mas? Otomatis. Oh, Karena apa? kurang beneran bukannya malah tetap Bukan, karena orang udah malas. Biasa dia punya duit 20.000, dia bisa pergi kemana. Tapi sekarang dengan duit 20.000, dia takut untuk pergi. Dengan di rumah aja nonton TV. Oh, ngaruhi ke situ. Pada tanggal-tanggal muda aja paling orang pada saat-saat gajian tanggal 1 sampai 10. Mungkin orang mau, tapi tanggal 10 lewat ke bawah, orang berpikir 2 kali untuk pergi. Oh, apakah yang di sini begitu? Iya? Benar ya? Wah, benar. Wah, ini apalagi dikasih duit sama bokap nyokapnya. Oh iya. Nah, lebih mikir lagi kalau. Tapi by the way nih kalau misalnya ini kita ngomongin pembagian waktu kuliah dengan ini Mas, dengan kerjaan ini gimana nih membaginya? Ya harus pintar-pintar. Kalau saya ada hari-hari tertentu aja yang misalkan Senin, Selasa, Rabu, saya sprint kuliah tuh saya ambil banyak. Tapi Sisanya? Lari. Oke. Gitu dia. untuk Oh, bisa lah ya. mengatur waktunya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi sebetulnya turning point ya yang tadi kenapa saya masuk politik karena sebenarnya banyak Mas Agus lain gitu. Orang-orang pemuda-pemuda yang sebenarnya pengen maju tapi nggak punya kesempatan. Nah, ini harus didorong sama pemerintah kita, negara kita terus memperhatikan yang begini. Tapi sekarang di DPR yang anggotanya di bawah 40 yang muda-muda berapa? Sedikit, masih terlalu sedikit. Makanya saya berharap Anda harus masuk. Ya, kamu jadi Dewan anggota Negara dewan. Masuk. Yes. Mudah-mudahan. Oke. Iya. Masih banyak kita juga pengen ya. Cuma nggak tahu otaknya sama nggak sama Denny kayak pinteran dia soalnya. Jauh. Gila lu. Ngomongin investor lancar kita nggak ngerti. Ya gini ya. Iya sih ntar belajar dulu. Iya. Oke, tapi apakah ini benar-benar berpengaruh sekali sama pendapatan Mas Agus ini? Sangat Sangat berpengaruh. Setoran berapa Mas Agus? Setoran 150.000. 150.000 ya. Biasanya tuh kalau dulu ada margin spare-nya berapa? Yang bisa dibawa Yang pulang. bisa dibawa pulang ya, benar? 50.000 satu hari. Bisa dibawa pulang. Satu hari. Satu hari ya. Kalau sekarang kira-kira? Kalau tanggal 1 sampai 10 masih dapat 50.000. Sekarang? Kalau sekarang tanggal udah tua kan sekarang 21 Apalagi sekarang, sekarang kan. Sekarang tanggal 21 Tanggal itu udah tua tanggal ya, tua. iya. Berapa? Di bawah 50. Itu dia yang gua nggak ada. Aduh, kaget banget, sumpah. Iya. Emang emosi Malah Mas, turun ya pendapatannya dong. Tapi ya oke lah. Ya.
faktor ini juga banyak orang lebih memilih motor sekarang. Ojek maksudnya. Dia lebih kredit motor karena apa? Hitungannya gimana tuh? Dia berangkat kerja 3 kali nyambung, ya kan? Pulang pergi udah berapa? Ongkosnya dia 3 kali nyambung itu bisa buat bayar kredit motor. Otomatis penumpang juga pasti Tapi nggak mungkin ya, misalnya tarif angkutan ini diturunkan, karena kalau nggak salah kan kemarin pemerintah mengatakan tarif angkutan naik 7%. Iya. Itu naik ya? 7% atau 15% kemarin tuh?